Kebiasaan yang secara positif akan meningkatkan hidup Anda selamanya. Anda mungkin bertanya apa yang membuat orang sukses? Yang bisa saya katakan adalah, dibutuhkan fokus, disiplin pribadi, dan kemauan untuk membuat sesuatu sering terjadi. Satu kesamaan yang mereka miliki adalah kebiasaan baik, dan ritual sehari-hari yang mereka kembangkan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Sebenarnya, kebiasaan lama bisa sulit untuk diubah, tetapi beberapa kebiasaan penting baru yang dapat Anda adaptasi dapat meningkatkan hidup Anda secara positif selamanya. Karena kita adalah apa yang kita lakukan berulang kali, kebiasaan ini jika diterapkan akan meningkatkan kesehatan mental dan fisik Anda. Perasaan sejahtera Anda secara keseluruhan juga akan meningkatkan kualitas hidup Anda secara substansial. Sebagai imbalannya, Anda dapat menikmati kehidupan yang lebih bahagia, tidak terlalu stres dengan komplikasi kesehatan yang lebih sedikit. 1. Buat ritual pagi. Bangun pagi bukanlah satu-satunya hal yang dapat mengubah hidup Anda menjadi lebih baik. Ini juga tentang mengatur rutinitas pagi dan melakukan hal serupa secara teratur. Memiliki to-do list sebagai hal pertama di pagi hari akan memberikan motivasi dan semangat untuk menemani Anda sepanjang hari. Ini akan mengusir penundaan yang terkadang membuat Anda kewalahan dan lumpuh pada apa yang harus dilakukan sebagai langkah selanjutnya. Selain daftar tugas, beberapa olahraga pagi seperti lari atau sarapan sehat dapat membuat Anda bersemangat. Mungkin membaca buku yang menginspirasi selama 30 menit. Anda juga bisa mandi menyegarkan, membaca, atau mendengarkan berita sambil minum secangkir kopi pagi. Menetapkan ritual pagi yang bermakna membantu Anda memulai hari Anda dengan catatan proaktif yang berdampak positif. Lagi pula, kita semua adalah makhluk kebiasaan, mengapa tidak sering melakukannya jika itu memberi kita kebaikan? 2. Ikuti aturan 80/20. Sesederhana kedengarannya, prinsip ini menunjukkan bahwa dalam situasi apapun, 20% tugas menghasilkan 80% hasil. Ini berarti bahwa daftar tugas Anda penting, tetapi tugas yang memberikan dampak terbesar layak mendapatkan sebagian besar waktu dan energi Anda. Jika Anda fokus pada 20% ini, Anda akan memaksimalkan produktivitas dan memiliki kebebasan untuk fokus pada aktivitas lain dalam daftar tugas yang sama. Ini akan membantu orang-orang yang mudah terganggu atau lebih tepatnya sangat kewalahan dengan beban kerja yang besar. 3. Belajar tugas tunggal. Meskipun Anda mungkin berasumsi karena kita tinggal di kota yang sibuk dan ramai, sehingga seni multitasking muncul secara alami. Tetapi hanya 2% orang di dunia yang dapat melakukan banyak tugas dengan sukses. Tidak ada salahnya melakukan multitasking sesekali, namun, juggling terus-menerus di antara tugas akan membatasi fokus Anda. Sebagai imbalannya, hal ini berkontribusi pada kekacauan mental dengan mempersulit otak Anda untuk menyaring informasi yang tidak relevan, membuat otak Anda melompat dari satu tugas ke tugas lainnya tanpa dapat fokus dengan benar pada keduanya. Sebuah studi Universitas Stanford menyimpulkan bahwa multitasking menurunkan efisiensi dan dapat mengganggu kontrol kognitif Anda. Alih-alih melakukan banyak tugas, pilih satu hal di daftar tugas Anda dan berikan perhatian penuh dan tidak terbagi sampai Anda selesai. Salah satu hasil langsung yang terlihat adalah Anda akan merasa tidak terlalu stres dan gelisah, sehingga mengurangi kemungkinan melakukan kesalahan. Ini sebagai imbalannya membuat Anda menjadi lebih produktif. Tugas tunggal akan membuat Anda menyadari bahwa Anda merasa tidak terlalu stres, membuat lebih sedikit kesalahan, dan menjadi lebih produktif. 4. Lebih banyak bersyukur. Sudahkah Anda mensyukuri apa yang sudah Anda miliki? Anda mungkin mengendarai sepeda untuk bekerja dan bukan BMW yang Anda impikan, tetapi apakah Anda bersyukur memiliki sarana untuk membuat Anda bekerja? Jika Anda merasa tidak enak mengeluh tentang kualitas hidup Anda saat ini, ingatlah, seseorang mengalaminya lebih buruk dari Anda, dan mereka sama-sama bersyukur.
Berlatih syukur secara sadar harus menjadi moto. Tony Robbins berkata, saat Anda bersyukur, rasa takut menghilang, dan kelimpahan muncul. Mempraktikkan rasa syukur adalah cara yang bagus untuk menciptakan hal positif dalam hidup Anda. Ini akan membantu mengurangi stres dan meningkatkan kesehatan mental Anda. Jadi, bagaimana Anda bisa menumbuhkan kebiasaan sehat ini? Sebagai permulaan, Anda dapat meluangkan waktu 10 menit setiap hari untuk berfokus pada hal-hal yang Anda syukuri, menulis setidaknya 3 hal setiap hari, menikmati keindahannya, dan merayakan hadiahnya. Keberadaan Anda sendiri merupakan keajaiban. Seberapa besar kemungkinan Anda dilahirkan dengan lebih dari 400 kuadriliun pilihan? 5. Lakukan detoks media sosial. Dunia digital mencakup lebih dari 90% planet kita, dan setiap kali sesuatu yang baru menjadi tren di media sosial, mungkin Anda mengikuti perjalanan yang dilakukan seseorang atau seseorang baru saja membeli rumah baru. Beberapa informasi yang dibagikan dapat berdampak positif atau negatif bagi Anda. Tidak peduli seberapa positifnya, kadang-kadang Anda bisa begitu termakan di media sosial sehingga Anda kehilangan kontak dengan kenyataan. Tidak lupa betapa memakan waktu itu. Penelitian menyebutkan rata-rata orang memiliki 5 akun media sosial dan menghabiskan hampir 2 jam setiap hari untuk mengecek feed media sosialnya. Ini juga dikaitkan dengan peningkatan kasus depresi karena kekacauan mental. Detoksifikasi media sosial tampaknya menjadi satu-satunya obat yang masuk akal dalam situasi seperti itu untuk mengurangi tingkat stres. Matikan saja telepon Anda atau perangkat lain yang mungkin Anda gunakan untuk mengakses media sosial selama beberapa jam setiap hari untuk meningkatkan mood Anda dan terhubung kembali dengan dunia di sekitar Anda. 6. Sering-seringlah berolahraga. Anda harus menyisihkan setidaknya 15-30 menit dalam sehari untuk berolahraga. Banyak manfaat yang tak terhitung jumlahnya dengan berolahraga. Selain peningkatan fisik, latihan secara teratur meningkatkan kreativitas dan meningkatkan keterampilan kognitif Anda. Olahraga juga membantu mengurangi risiko berkembangnya beberapa masalah kesehatan serius seperti diabetes tipe 2. Berolahraga tidak harus membosankan, juga tidak harus mengangkat alat berat di gym. Bisa berupa aktivitas menyenangkan yang Anda lakukan untuk bersenang-senang seperti menari di sekitar rumah, bermain dengan hewan peliharaan Anda, atau bahkan berjalan-jalan dengan seorang teman. Bahkan untuk ahli kebugaran terhebat sekalipun, mereka dapat membuktikan bahwa memulai adalah tugas yang paling sulit. Bulan pertama menciptakan kebiasaan kebugaran baru mungkin tampak berat, tetapi berkomitmen pada diri sendiri akan membantu dalam jangka panjang. Perilaku sosial Anda akan meningkat, nafsu makan akan normal, pencernaan akan lancar, tidur lebih nyenyak, daya ingat meningkat, dan banyak lainnya. Jika saat ini Anda tidak memiliki kebiasaan berolahraga, Anda dapat memulainya secara bertahap dengan latihan ringan yang dapat dilakukan. Bayangkan jika Anda hanya melakukan 10 jumping jack sebelum mandi setiap hari. Apa yang terjadi jika Anda melakukan ini selama setahun? Di mana Anda akan berada? Ini dia tipsnya. Berolahraga di luar tidak hanya memberikan manfaat ekstra bagi tubuh tetapi juga pikiran dan jiwa. 7. Berinvestasi dalam perawatan diri. Terkadang kita asyik dengan pekerjaan sehingga kita lupa untuk istirahat. Bisa jadi sekolah, mengurus keluarga, menjalankan bisnis kita, atau bahkan pekerjaan yang membuat Anda sibuk. Namun, terkadang ada baiknya untuk hanya duduk dan bersantai. Mengambil cuti untuk bersantai dapat memberikan keajaiban bagi suasana hati dan kesehatan mental Anda, tetapi juga menghargai diri sendiri. Ini bisa dilakukan agar membuat Anda merasa baik setiap hari. Tonton beberapa vlog, dengarkan musik, pelajari keterampilan baru secara online, mandi busa panjang, atau mencoba sesuatu yang keren, atau bahkan siapkan makanan enak. Hanya mengambil waktu istirahat dan bersenang-senang. 8. Membaca buku. Ada manfaat besar untuk menstimulasi otak Anda setiap hari.
Meskipun manfaatnya tidak langsung terlihat, sains membuktikan bahwa otak kita berubah saat kita belajar. Tanpa melatih otak kita cenderung melambat dan menjadi kurang responsif serta lebih rentan terhadap penyakit dari waktu ke waktu. Membaca buku adalah cara yang luar biasa untuk mendapatkan pengetahuan dan merangsang kreativitas. Membaca buku memberikan efek menenangkan dan juga meningkatkan fokus. Tidak semua buku memiliki efek yang sama. Buku non-fiksi sangat bagus untuk memperluas wawasan dengan memotivasi Anda dan membantu Anda mengembangkan ide-ide baru. Karena didasarkan pada pengalaman kehidupan nyata, mereka menawarkan saran yang dapat ditindaklanjuti tentang cara mengatasi semua jenis situasi yang menantang. Telah terbukti bahwa orang yang terus belajar memiliki respons yang lebih cepat, keterampilan sosial yang lebih baik, dan kesejahteraan keseluruhan yang lebih baik. Ini dapat membantu melawan demensia, meningkatkan kemampuan daya ingat, mempermudah memproses informasi baru, dan membuat Anda lebih produktif. Juga, gagasan mempelajari sesuatu yang baru, memberi Anda tujuan dan membuat Anda menjadi orang yang lebih menarik. Untuk membantu Anda mengurangi kebiasaan ini, pilihlah untuk membaca buku daripada media sosial atau televisi. Anda bahkan dapat menyetel pengingat di ponsel 20 menit sebelum Anda berencana untuk tidur dan menyediakan waktu untuk kebiasaan ini. Matikan perangkat Anda, ambil buku, dan pegang di tangan Anda. Pasti akan terserap ke dalam keajaibannya. 9. Ciptakan hubungan sosial dengan orang-orang yang positif. Sebisa mungkin Anda menikmati waktu sendirian. Tahukah Anda bahwa jika Anda ingin menambahkan lebih banyak hari dalam hidup Anda harus menambahkan beberapa ikatan sosial dan dukungan komunitas yang kuat. Hubungan sosial tidak hanya memberi kita kesenangan, tetapi juga memengaruhi kesehatan jangka panjang kita. Ini sama pentingnya dengan nutrisi, tidur, dan olahraga. Hubungan sosial sama pentingnya bagi kita seperti makanan bagi tubuh kita atau sinar matahari bagi jiwa kita. Saat Anda melakukan ini, perhatikan orang-orang yang bergaul dengan Anda. Mereka juga harus memiliki pendekatan positif terhadap kehidupan atau dalam perjalanan menuju kehidupan. Anda adalah rata-rata dari 5 orang yang paling banyak menghabiskan waktu bersama Anda. Jadi Anda tidak boleh melakukan kebiasaan buruk atas nama bersosialisasi. Orang yang Anda cintai dan sayangi harus berada di urutan teratas daftar itu karena merekalah yang kita andalkan saat stres tiba atau hidup menjadi sibuk. Tidak masalah apa yang sedang Anda kerjakan atau fokuskan dalam hidup, selama Anda mengatur prioritas. Pikirkan seperti ini, apakah Anda ingat untuk mengatakan, "Aku mencintaimu," dan "Aku menghargaimu"? Apakah Anda memiliki kebiasaan buruk mendorong orang yang Anda cintai pergi ketika hal-hal yang lebih penting muncul? Waktu yang disisihkan untuk orang yang Anda cintai harus berharga. Anda tidak perlu menunggu sampai masalah muncul. Sebagian besar hubungan dan persahabatan baru dimulai dengan kesenangan, kegembiraan, dan keinginan untuk menunjukkan cinta dan menikmati hidup. Bukan itu saja, berhati-hati untuk membuat setiap interaksi manusia menjadi positif adalah kuncinya. Ketika waktu Anda di bumi berakhir, bagaimana Anda akan diingat? Biasakan meninggalkan orang dalam keadaan yang lebih gembira sesaat setelah bertemu Anda. 10. Berlatih minimalisme. Jangan khawatir, saya tidak mengatakan bersihkan semua barang Anda dan jalani gaya hidup hippie. Tidak ada yang salah dengan itu. Yang saya katakan adalah bahwa Anda mungkin memiliki banyak barang dan itu dapat berdampak negatif pada kehidupan kita. Anda jadi memiliki kebiasaan mengumpulkan, memajang, memindahkan, membersihkan, dan akhirnya menyimpan barang. Anda akan mengetahui bahwa hal-hal ini tidak serta-merta membuat kita bahagia tetapi hanya membuang-buang waktu untuk memilahnya. Minimalisme adalah masalah kesehatan dan kekayaan. Saat Anda membuang barang-barang yang tidak digunakan atau butuhkan, Anda akan memiliki lingkungan dan kehidupan sederhana yang rapi. Ini adalah seni menggunakan peralatan sederhana,
Menyimpan lemari pakaian sederhana, membawa barang lebih sedikit. Hidup ini singkat dan bisa sibuk dengan sensorik yang berlebihan. Bayangkan semua gangguan, barang, hubungan, pekerjaan, dan tekanan tagihan sekaligus. Ini bukan scam cepat bahagia. Minimalis memang membuat hidup Anda teratur, memberi Anda lebih banyak ruang untuk hal-hal lebih penting yang membuat Anda bahagia. Karena Anda menghabiskan lebih sedikit untuk membeli dan mengganti barang, Anda akan menghemat lebih banyak. Kekayaan Anda akan meningkat tetapi dalam nada yang sama. Begitu juga dengan waktu Anda. Gaya hidup minimalis akan membuat rumah Anda lebih mudah dibersihkan, waktu Anda lebih mudah diatur, dan pada dasarnya hidup Anda lebih mudah untuk dijalani. Meluruskan prioritas Anda akan membantu Anda menjalani kehidupan yang Anda cintai. Tidak selalu mudah untuk mencari tahu, tetapi jika Anda berhenti mencoba menyelesaikan banyak masalah secara bersamaan, Anda dapat memiliki titik awal dan meningkat secara bertahap. Sekarang, bagaimana kalau Anda menarik kaus kaki Anda? Saatnya untuk menang dalam hidup. Terima kasih banyak sudah menonton. Saya harap Anda menikmati dan menemukan nilai dalam video ini. Jika Anda teruskan dan beri kami jempol, ini sangat membantu. Jika Anda baru mengenal channel ini, pertimbangkan untuk berlangganan untuk melihat lebih banyak konten seperti ini. Dengan itu, semoga harimu menyenangkan, dan sampai jumpa di hari berikutnya.